Sampai ada orang subhanallah menjadikan harta ini sebagai Tuhannya. Ada orang mau ya mengorbankan keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya demi harta. Berapa banyak orang meninggalkan rumah tangganya karena keadaan ekonomi misalnya. Ternyata dia pada saat pun pindah ke rumah tangga yang baru, yang lebih banyak hartanya, itu tidak memberikan kepada dia kebahagiaan. Tapi karena target dia harta, walaupun misalnya suaminya yang baru ini jahat, suka mukul, nggak apa-apa. Karena targetnya hartanya. Tidak ada kebahagiaan di situ. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur itu kenapa kalian ini sibuk mikirin harta terus, nggak ada ujung-ujungnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti mendatangi kuburan. Kalau mati baru tahu tuh kalau harta tidak bisa dibawa ke sana. Mobil kita yang mewah cuma parkir di mana? Di pagar kuburan. Nggak mungkin dikubur bersama kita. Ibu-ibu kalau punya mobil Alphard pas mati di kain kafan ditaruh di mobil Alphardnya. Nggak mungkin. Pasti mobil Alphardnya cuma sampai di pagar kuburan, setelah itu jadi warisan pulang. Paling lama sejam setelah ngantar kita sudah pulang semua. Gitu kan? Nggak bisa. Bukan kebahagiaan di harta. Harta itu akan habis sampai kata Nabi SAW apa? Di sini dititik poinkan beliau mengatakan, hartamu yang sebenarnya adalah yang engkau infakkan di jalan Allah. Dan hartamu yang cuman samar, gitu kan? Sesuatu yang sekedar hiasan adalah yang engkau habiskan untuk makanan, minuman dan pakaian. Kita punya harta nih, sibuk beli makanan ini, makanan itu, pakaian warna ini, pakaian warna itu, tas merek ini, tas merek itu, HP merek ini, HP merek itu, terus kita berputar di situ. Itu bukan harta yang sebenarnya. Karena itu nanti rusak diganti lagi. Habis ya, bangkrut usahanya, coba usaha baru lagi. Tidak pernah ada ujungnya. Tapi sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah lain. Kalau kita infakkan di jalan Allah, maka kita akan lihat ya, bagaimana itu akan terus bertambah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan infak itu seperti bibit pohon yang Allah akan suburkan di dekat singgasananya, dekat arsy-Nya Allah. Dia akan terus tumbuh infak itu di jalan Allah sampai-sampai setiap ranting memiliki setiap dahan pohon itu memiliki 100 ranting yang memiliki lagi 100 cabang, biji-biji yang akan berbuah, yang akan berbunga, gitu kan. Seperti terus tumbuh ya, sampai nanti orang itu bertemu dengan Allah, yang dia infakkan 100.000 dia temukan mungkin 100 juta atau mungkin 100 miliar jumlahnya pahalanya, seperti itu. Itu yang sebenarnya harta yang kita milikin. Makanya kebahagiaan bukan dengan harta. Nabi SAW waktu didatangin pada saat beliau lagi tidur, kemudian di sisi kanan beliau itu penuh dengan tanah. Umar bin Khattab masuk ke rumahnya sambil berkata, ya Rasulullah, Raja Persia dan Raja Romawi mereka semua lagi duduk di dipan-dipan yang empuk, dikipas oleh dayang-dayang ya, yang memiliki dikipas oleh dayang-dayang, gitu kan, sehingga mereka tidak kepanasan. Sementara anda Nabi dan Raja kami tidur di tanah seperti ini. Maka kata Nabi SAW, beliau duduk lalu berkata, wahai Ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, maksudnya Umar bin Khattab ya, wahai Ibnu Khattab, apakah kau ragu dengan apa yang Allah janjikan untuk kita di akhirat? Sesungguhnya kita memiliki semua fasilitas di akhirat dan mereka orang kafir memilikinya di dunia. Dunia sebentar, semua akan berlalu. Jadi harta ini bukan hal yang jadi target. Kita jadi target mau kejar uang 1 miliar. Begitu sudah masuk dari rekening kita, yang kita lihat tulisan 1 dengan 00-nya, gitu kan. Kalau kita meninggal semenit kemudian, sejam kemudian, habis sudah. Nggak ada sesuatu yang bisa diapa-apain. Kalaupun kita taruh di rumah kita 1 miliar, banyak tumpuk-tumpuk kertas. Kertas itu yang buat punya nilai kan memang karena memang dibuat punya nilai, gitu. Kalau sampai la qadarullah terbakar, dimakan tikus atau apalah hal-hal yang kadang tidak masuk di akal manusia. Orang kalau jadikan sebagai target, dia bisa mati tuh melihat kejadian itu.
Tapi kalau orang tidak jadikan itu sebagai target, bukan itu targetnya, maka tentu. Karena dia gantungkan kebahagiaan ada di harta. Kebahagiaan itu ada di keturunan tadi misalnya. Dengan berbangga punya keturunan banyak, urusan sama urusan dunia ini. Itu contoh, ini belum masuk ke materi ya. Kita masih baru memberikan gambaran ya, wacana tentang adanya orang yang menggantungkan kebahagiaan di beragam macam kehidupan kita ini. Nah nanti kita titik beratkan ternyata itu bukan kebahagiaan. Ada juga orang mengatakan kebahagiaan itu di jabatan. Sampai dia mengejar jabatan apapun resikonya. Mau namanya rusak, mau cerai sama istrinya, sama suaminya, mau nanti apa saja resikonya. Sampai orang berani ke dukun buat kemusyrikan hanya untuk mendapatkan sebuah jabatan, gak masuk di akal ini. Banyak orang pikir dengan dapat jabatan tertentu bahagia, ternyata tidak. Karena semua perbuatan itu punya konsekuensi. Gak ada ceritanya orang jadi anggota dewan misalnya, kemudian tidak ada tugasnya, gak ada cobaannya, pasti ada. Gak mungkin. Gak ada orang, Bapak Ibu sekalian, dari lahir sampai mati gak pernah sakit, gak mungkin, pasti sakit. Sunnatullah itu sistem. Ada sedih, ada senang, ada muda, ada tua, kaya, ada miskin, ada sukses, ada gagal. Itu pasti pasangan, tidak mungkin. Nggak mungkin orang sepanjang hidupnya semua sukses, nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti ada kegagalan-kegagalan yang dia bisa belajar dari situ, pasti itu. Memang sudah begitu. Nabi SAW kata para ulama, kehidupan Nabi SAW di Madinah itu adalah contoh yang paling besar bagi setiap muslim. Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang mencuri, dipotong tangannya. Ada sahabat yang berzina, ya dihukum, dirajam. Ada sahabat yang dicambuk. Ada sahabat yang jadi munafik. Ada sahabat yang beriman. Ada yang mati syahid. Jadi ragam kehidupan ini itu menandakan memang akan ada di kehidupan kita seperti itu. Gak bisa kita lewatkan. Jadi nggak mungkin dengan orang dapat jabatan kemudian dia bisa dapatkan kebahagiaan. Tidak semudah itu. Yang dia anggap bahagia di sini pada saat punya jabatan apa? Pujian orang. Oh hebat ya. Sama saja pujian orang di ujung lidah. Di ujung lidah. Kamu cantik ya. Kamu gagah ya. Kamu pintar ya. Oh kamu hebat ya. Ya selesai. Habis itu apa? Apa habis itu? Enggak ada. Lebih enak makan pisang goreng. Masih terasa. Tapi seperti itulah. Bukan tidak boleh ya. Bukan tidak boleh cari harta, bukan tidak boleh cari makanan yang kita suka, pakai pakaian yang kita suka, bukan tidak boleh, boleh. Tetapi jangan menjadikan itu adalah kebahagiaan, itu inti kejar, target. Karena kebahagiaan itu ketenangan jiwa, ternyata nggak bisa didapatkan dengan cara itu.